Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pengarsa umi miwas sadaya keluarga nuku pribados diki hormat, para jemaah manakib nusami diki hormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling berbahagia, alhamdulillah, kita bisa mengikuti kegiatan manakib di Pondok Pesantren Suryalaya pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada pagi hari ini menjadikan wasilah untuk mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang paling berbahagia, alhamdulillah, kita sedang melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan yang sudah dilaksanakan selama 10 hari semoga diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menuntaskan ibadah saum pada tahun ini sampai datangnya tanggal 1 Syawal. Dan ibadah kita sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai telah datang di bulan Ramadan, di mana dari semenjak masuk bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan dikumandangkan munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dilantunkan di tiap-tiap masjid. Nadomnya seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana. Mangga sing sareng saya swantena pribados tos ngagorok-gok sorana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana. Sareng sulan deui. Barik lana
Alhamdulillah, kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberkahi Allah di bulan Rajab dan Syaban, dan semoga kita disampaikan panjang umur sampai pada bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan, apa yang dimunajatkan dari bulan Rajab. Kenapa kita harus disampaikan kepada bulan Ramadan? Di bulan Ramadan Allah menjelaskan di Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal linnas, menjadikan petunjuk bagi kehidupan manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas daripada pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didin rahimakumullah, kalau kita tidak mempunyai pedoman Al-Quran, bagaimana hidup kita? Nah, kita dengan adanya Al-Quran diberikan petunjuk agar kita tidak keluar dari petunjuk Al-Quran. Di bulan Ramadan ini pula kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah saum selama sebulan lamanya. Wa man syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, masuk pada bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Jadi kalau yang tidak mau menjalankan ibadah saum, begitu akan masuk bulan Ramadan, meminta kehadirat Allah agar dipondokkan umurnya. Begitu rek datang tanggal 1 Ramadan, 30 Saban maut itu. Jadi enggak wajib puasa kepadanya karena sudah meninggal. Hoyong gitu. Sadayana hoyong dipanjangkan umurnya. Dina rahimakumullah. Atau begini, selama sebulan Ramadan tidur saja, tidak ingat-ingat. Kayak hudang-hudang di tanggal hiji Syawal ya. Wajib puasa kanu sarewe gitunya. Dina rahimakumullah. Karena kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib menjalankan ibadah saum. Saum menurut Tuan Syekh ada 3 tingkat. Ada saum syariat, ada saum tarekat, ada saum hakikat. Saum syariat ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Puasa wajib adalah puasa pada bulan Ramadan yang saat ini kita sedang jalankan. Ini puasa wajib. Kedua, masih termasuk puasa wajib adalah puasa kifarat. Puasa kifarat yaitu puasa yang menjalankan melanggar keadaan wajib puasa, dilanggar oleh kita, maka kita harus membayar kifarat, puasa kifarat. Seperti apa puasa kifarat? Puasa kifarat yang menjalankan hubungan suami istri, apalagi yang bukan suami istri, sudah durhaka benar-benar. Gimana hubungan suami istri di waktu siang? Maka dia harus membayar kafarat. Wajib itu membayar kifarat. Puasanya wajib, bukan sunnah lagi. Puasa yang wajib dijalankan untuk membayar kifarat yaitu puasa selama 2 bulan terus menerus. Jadi jangan dianggap sepele.
Yang kedua, kifaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan abid. Ketiga, yang paling ringan yaitu memberi makan kepada 60 fakir miskin. Hadirin yang berbahagia, puasa kafarat dijelaskan di dalam hadis, di dalam kitab fikih Sulaiman Rasyid dijelaskan, di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang kebablasan heureuy jeung bojona. Begitu terjadi, dia lari lapor menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, sampai 3 kali. Celaka apa kamu? Aku melaksanakan hubungan dengan istri di siang hari pada bulan Ramadan ini. Wah, kalau begitu kamu harus bayar kifarat. 1 diantaranya memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan abid. Waduh, saya nggak bisa ya Rasul, nggak mampu untuk memerdekakan hamba sahaya. Kalau begitu, kamu harus menjalankan ibadah puasa 2 bulan terus-terus. Waduh, itu juga berat ya Rasul. Jangankan 2 bulan, 1 bulan saja ini sudah kebablasan saya, kadodoran ya. Nah, sahabat itu tidak nyanggupin juga untuk puasa 2 bulan. Akhirnya diberikan hukuman yang paling ringan. Silakan Anda memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Aduh ya Rasulullah, saya tidak sanggup juga memberikan makan 60 fakir miskin. Kemudian datang sahabat lain membawa kurma 1 bakul kepada Rasul, menghadiahkan kurma. Nah, kalau begitu kamu bawa ini kurma yang sebakul, hadiahkan, sodakokan kepada fakir miskin yang ada di kampungmu. Bagi siapa ya Rasul? Kepada orang yang paling miskin. Waduh ya Rasul, nggak ada yang paling miskin di kampung saya kecuali saya. Akhirnya Rasul senyum, mencek bahasa orang mah kope leboh kusia, bahasa kasar nama itunya. Jadi dia berbahagia. Inilah kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komodai di zaman kiwari ngan eueuh nu laporan, aya nama daerah laporanana. Kalau zaman Rasul benar-benar terus terang di hadapan Rasul menjalankan ibadah. Dirin rahimakumullah, ini puasa kifarat. Kemudian puasa nadar, wajib hukumnya dijalankan. Seperti contohnya, kalau bapak dan ibu punya anak, lulus tes ASN-nya, diterima PNS-nya, maka saya akan berpuasa 1 hari. Nah, itu nadar namanya, wajib dijalankan ibadah puasa nadar. Jadi hukum puasa wajib ada 3. 1 diantaranya puasa bulan Ramadan, 2 puasa kafarat, 3 puasa nadar. Yang kedua puasa sunnah. Ini dalam puasa syariat ya, puasa sunnah. Puasa sunnah macam-macam. Ada puasa hari Senin dan Kamis. Ada puasa pada tanggal 10 Asyura. Ada puasa tanggal pertengahan tanggal 13, 14, 15. Ada puasa dari bulan Rajab. Dari mulai tanggal 1 minimal 3 hari atau minimal 1 hari. Bulan Rajab, mengagungkan bulan Rajab. Mengagungkan bulan Syaban juga ada puasa bulan Syaban. Kemudian puasa Daud yang sehari buka, sehari puasa. Itulah puasa-puasa sunnah. Puasa nyawalan, nanti setelah datang bulan Syawal, hari rayanya kita haram puasa.
tapi tanggal 2-nya sudah disunahkan puasa lagi. Ini puasa sunat. Yang ketiga, puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang waktunya diharamkan oleh Allah. Seperti pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan pada hari raya Tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ini diharamkan puasa. Jadi kita harus memperhatikan puasa syariat wajib dijalankan. Melaksanakan puasa syariat sudah pada mafhum, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa selama 1 hari, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sudah ada di dalam buku-buku fikih dijelaskan. Yang kedua adalah puasa tarekat. Apa itu tarekat? Menurut keterangan Kiai Haji Syahabuddin Sohrawardi menjelaskan, at-tariqah wa ilmun yurafu bi ahwalu nafsi. Tarekat adalah ilmu yang membahas tentang pertingkahnya nafsu. Mahmuduha wa madmumuha. Nafsu yang baik dan nafsu yang jelek. Wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha, dan bagaimana cara membersihkan daripada nafsu-nafsu yang jahat. Wa tahliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha, kemudian bagaimana cara menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa kaifiyatus suluki wasair ilallah, dan bagaimana cara jalan untuk kembali kepada Allah. Inilah yang dinamakan tarekat. Puasa tarekat menurut beliau adalah menjaga seluruh anggota badan daripada perbuatan durhaka dan maksiat kepada Allah selama hayat masih di kandung badan. Bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi kita harus menjaga diri daripada perbuatan durhaka dan maksiat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dinamakan puasa tarekat. Jadi bagi para ikhwan ahwat yang sedang belajar mengamalkan tarekat, juga kita harus memperhatikan puasa tarekat ini, yaitu harus bersifat lemah lembut, jangan bersifat kasar. Masih ada laporan, kok suaminya sudah belajar dzikir, tapi terhadap istrinya kasar katanya. Bahasa-bahasa binatang semua keluar. Ini enggak pantas diucapkan bagi orang-orang yang sedang bertarekat, apalagi yang sedang menjalankan ibadah saum, di mana kita ingin lebih sempurna saumnya. Perhatikan saum tarekat, menjaga lisan, jangan membuat keonaran di muka bumi. Kita perhatikan tanbih, kasaluhurun ulah nanu, kasasama ulah pasea, kasahandapeun ulah ngahina, kaparin miskin kudu ulas asih someah turbudi bersih. Nah inilah, kalau kita sudah bisa menjelaskan, mengamalkan apa yang digambarkan oleh Pangresaba Sepuh dalam tanbih, inilah yang kita benar-benar harus jaga dalam menjalankan ibadah puasa tarekat. Menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hidung, menjaga mulut, menjaga tangan, menjaga perut, menjaga kaki. Menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan durhaka dan maksiat kepada Allah sepanjang hayat. Inilah yang disebut puasa tarekat. Kemudian yang ketiga, puasa hakikat. Puasa hakikat adalah menjaga hati daripada melirik kepada selain Allah. Ngaraksa hate tina ngaleret kasalianti Gusti Allah.
dalam menjalankan ibadah puasa tarekat, kalau kita jatuh dalam perbuatan maksiat, maka batalah puasa tarekatnya. Harus cepat-cepat kembali kita kepada Allah melalui tobat. Ngodoan anakku tobat. Jadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah berbuat dosa. Jadi kita harus benar-benar tobat. Untuk menjaga ibadah saum hakikat, kalau kita jatuh cinta kepada selain Allah, maka batalah puasa hakikatnya. Kemarin itu cepat-cepat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah melalui dzikir khafi. Kedua ini, tarekat dan hakikat, dengan jelas kalau ingin lebih sempurna pahala dan faedahnya mengamalkan ini semua, maka harus melalui talqin, di mana Rasul menjelaskan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang akan mati la ilaha illallah. Dengan menjaga diri dengan ucapan la ilaha illallah, mudah-mudahan kita terbenteng diri kita daripada gangguan iblis dan setan yang akan berusaha masuk ke dalam badan manusia. Kita benteng dengan la ilaha illallah. Di mana di bulan Ramadan ini iblis setan dibelenggu, tapi masih bisa menggoda manusia dengan isyarat. Bergabung dengan nafsu yang sudah berada di dalam dada manusia. Inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu akan menyeret manusia kepada jalan yang paling hina dan paling celaka. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Maka untuk membenteng musuh kita dari luar yang akan masuk ke dalam, dengan benteng Allah la ilaha illallah. Untuk menghancur leburkan musuh yang sudah ada di dalam dada, yaitu nafsu, di mana Nabi menyampaikan dzikrullah syifaul qulub. Ingat hati kepada Allah, itulah yang akan menjadikan obat dari seluruh penyakit hati. Ujub, ria, takabur, saraka, dendam, berwid, sulit, yang sabangsana tidak akan bisa ditundukkan kecuali dengan ingat hati kepada Allah. Nah, ingat hati kepada Allah ini tidak ada bilangan. Allah menjelaskan wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Sebut nama Tuhanmu dalam hatimu, tadarru'an, sambil merendahkan diri, wa khifatan, dan merasa takut oleh Allah. Waduna jahri minal qaul, titip dikir ini nggak boleh diucapkan. Allah yang melarang, bukan manusia. Bil wudu'i wal asal, tidak ada bilangan, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Wala takum minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Orang yang lupa hatinya kepada Allah, jangankan 1 hari lupa kepada Allah, 1 jam, bahkan mungkin 1 menit saja hati lupa kepada Allah, setan bisa masuk ke dalam hati manusia. Allah menjelaskan, wa may yashu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lengah hatinya dari mengingat Allah, lupa hatinya kepada Allah, maka setan masuk ke dalam hati manusia, akan menyeret manusia untuk berlaku durhaka dan maksiat kepada Allah. Inilah orang yang lupa hatinya kepada Allah. Setan berusaha akan menyeret manusia kepada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak manusia yang terjerumus kepada perbuatan durhaka dan maksiat. Ini akibat dari lupa hatinya kepada Allah. Di mana lupa hatinya kepada Allah, batalah puasa hakikatnya. Di mana kita harus menjalankan qada, yaitu wadkur rabbaka idza nasita. Ingatkan kembali di mana lupa, ingatkan kembali di mana lupa.
Jadi lupa batal puasa hakikat, ingat kepada Allah itu untuk kodonya. Jadi jangan dianggap sepele. Di mana kita telah lengkap menjalankan ibadah saum syariat, saum thariqat, saum hakikat, maka itulah yang dimaksud dengan hasil daripada saum itu akan menjadikan hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jaminan bagi orang yang takwa di Allah di Quran dijelaskan, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaban wa kawaiba atraba wa qasan dihaqa la yasma'una fiha lawan wala kizaba jazaa'an min rabbika ta'an hisaba. Jaminan Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Naba. Innalil muttaqin, sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, mafaja, kebahagiaan yang luar biasa. Hadaiqa wa anaba, disediakan kebun-kebun kurma yang siap panen. Teu kudu melak, teu kudu ngagemuk, teu kudu ngoren, teu kudu miara. Begitu ditanam langsung buahan. Buahna tinggal memetik. Wa kawaiba atraba, dan mereka sudah disiapkan bagi mereka bidadari-bidadari yang sebaya umurnya, moal aya nini-nini di surga mah. Parawan deui nini-nini ge. Yang sebaya umurnya keur mareujeunna naleuneur. Puasa bulan puasa. Nu dicita-citakeun ku saraya pameget, saya deui iwati istri nu kitu. Ceuk beja mah cenah ciduhna ge lamun bidadari surga nyiduh di dunya harum sakabeh dunya. Ciduhna. Nah, kusabab kitu urang sing kabita pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Kawaiba atraba. Wa kasan dihaqo, disediakan gelas-gelas yang sudah penuh dengan air yang beraneka ragam airnya. Ada air tawar, ada air susu, ada air madu, ada air arak. Di mana air arak tidak menjadikan mabuk di surga, disiapkan oleh Allah. Ladzatil lisyaribin, lezat bagi peminumnya. La yasmauna fiha lagwa wala kizaba, moal aya omongan anu garihal di ditu. Kata-kata yang lemah lembut siap dinikmati oleh telinga kita semua. Inilah jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Inilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Hoyong lebet ka surga, raksa puasa syariat tarekat hakikat supaya orang jadi hamba Allah nu takwa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya menjadikan manfaat bagi semua ikhwan akhwat, terutama pada bulan Ramadan ini kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajudna ulah kalangkung meme sahur tahajud heula, di mana tos tahajud nembe sahur kitunya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Allahumma barik
barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana wa salimna min corona. Mudah-mudahan urang sada diselamatkeun ku Allah tina panyawat wabah corona sumpah kang ngahancurkeun kana diri urang. Hapunten nu kasuhun, Rabbana ftah bainana wa baina qaumin wa anta hurul fatihin. Rabbana ajilna mujalan mubaraka wa anta hurul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tasimu bihablillah al-Fatihah. Bismillah. Bani Hasyim 3 kali. Allahumma shalli ala wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى وسلم تسليما. اللهم صل وسلم